Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pemirsa sahabat El Sinta TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, senantiasa dalam limpahan rahmatnya, senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan dihindari, dijaga dari segala bentuk wabah penyakit, terutama wabah COVID-19 yang saat ini masih menghantui bangsa kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan program Risalah Iman hari ini, izinkan saya untuk mengetengahkan satu tema berkenaan dengan pentingnya menjaga ibadah sedekah ataupun ibadah infak. Setiap kita pasti berharap dan menginginkan agar amal ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang mukmin harus ada keinginan untuk diterimanya amal ibadah. Lalu kemudian dia terus mengontrol dan memperbaiki agar amal ibadahnya itu betul-betul dijalankan dengan baik dan diterima oleh Allah. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga amal ibadah sedekah kita. Ya, banyak di antara kita yang bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah, memberikan makanan kepada fakir miskin, memberikan sejumlah uang untuk bangunan pesantren, untuk masjid, dan juga untuk fasilitas-fasilitas lainnya yang bermanfaat ya, untuk umat, untuk agama, dan juga untuk bangsa. Namun kemudian kita perlu menyadari apakah betul ya, apakah infak kita itu betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau justru amalan itu sia-sia. Maka sebagai seorang mukmin, sekali lagi kita mengharapkan tentunya amal ibadah ataupun infak ya, besar ataupun kecil yang kita kerjakan, yang kita tunaikan, menjadi amalan makbula, menjadi amalan yang diterima dan kemudian mendatangkan manfaat untuk kita, keluarga, dan juga untuk orang lain. Salah satu ayat Al-Quran ya, ataupun nas yang menjelaskan tentang pentingnya berinfak ataupun kewajiban mendermakan harta di jalan Allah, kita dapati di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 254. Saya ulangi, di ayat 254. Mari kita sama-sama membacakan, merenungi ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi
min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu, berinfaklah, belanjakanlah, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan atau harta yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah, sebelum datang satu hari di mana pada hari itu tidak ada lagi yang namanya jual beli di dalamnya. La bai'un fih. Ya. Kalau sekarang kita di dunia ya masih ada jual beli. Tapi nanti kata-kata yaumun di sini adalah hari kiamat, di mana di situ tidak ada lagi transaksi jual beli. Yaumul la bai'un fihi wala khullah, dan juga pada hari itu tidak ada persahabatan. Sudah masing-masing. Pada hari kiamat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah merekalah orang-orang yang zalim. Hadirin sidang kuliah Risalah Iman yang dirahmati Allah. Ayat ini memberikan satu penekanan, perintah tentang pentingnya menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, dan pada hakikatnya harta itu ya merupakan amanah, apakah kita mampu untuk bisa menunaikan amanah itu dengan baik atau tidak. Dan setiap kita tentunya diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan harta diantaranya, kelebihan ilmu dan lain sebagainya. Maka ketika diantara kita diberikan kelebihan harta, sudahkah kita menginfakkan, mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita di jalan yang benar atau belum? Maka ayat ini mendorong kita, sebelum kita menyesal, sebelum kita meninggal dunia, sebelum datangnya hari kiamat, maka hendaklah kita menjalankan perintah ataupun syariat berupa infak, bersedekah, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar infak yang kita keluarkan, harta yang kita berikan itu bermanfaat dan diterima? Maka kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudara, sahabat pemirsa El Sinta TV yang budiman, setelah kita mengetahui kewajiban perintah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa keutamaan dan bagaimana cara kita menjaga infak kita agar infak itu tidak sia-sia? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya berkenaan dengan keutamaan infak itu ya, termasuk juga bagaimana caranya menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak ya daripada kualitas ibadah infak itu. Maka kemudian dijelaskan hal itu masih dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, tetapi ayatnya berbeda. Ya, ayat yang lain yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 261 sampai ayat 264. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة
sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah, ya, itu seperti biji, ya, yang kemudian biji itu ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Ini menunjukkan para pemirsa betapa besarnya keutamaan menunaikan ataupun berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinfak, pada hakikatnya itu tidak mengurangi harta kita. Kalau kita niat ikhlas semata-mata karena Allah, meninggikan agama Allah, memuliakan agama Allah, Allah akan menggantinya, ya, harta tersebut. Bahkan di sini berlipat-lipat, ya. Jadi seperti biji gitu, ya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak, ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini di jalan Allah ini maknanya sangat luas, ya. Seperti yang tadi saya kemukakan di awal, bisa kita berinfak untuk membangun madrasah, ya, sekolah, ya, membangun universitas, membangun masjid, ya, membangun pesantren, kemudian membangun rumah anak yatim piatu, ya, ataupun anak-anak yatim, kemudian membangun perpustakaan, membangun perkantoran untuk kegiatan yang baik, ya, untuk memakmurkan agama Allah, ya, membangun musola, membangun jembatan dan lain sebagainya. Itu merupakan fisabilillah, di jalan Allah, yang tentunya ketika orang menginfakkan hartanya untuk fasilitas-fasilitas itu yang Allah ridhoi, itu seperti biji. Yang biji itu kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya itu adalah ada 100 biji. Jadi bayangkan kalau kita kalikan tadi dari 100 kali 7 berarti 700. Artinya menunjukkan bahwa harta yang kita infakkan di jalan Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kata-kata yudha'if, Allah akan melipat gandakan, ya, kepada orang yang dia kehendaki. Jadi pahalanya akan dilipat gandakan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan infak, dan tentunya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga disebutkan banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan keistimewaan berinfak. Di antaranya adalah orang yang berinfak itu dia akan dilindungi, ya, terjaga dari mara bahaya ataupun malapetaka, termasuk dari wabah, gitu, akan terhindar, ya, manakala dia berinfak ataupun bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya ini menjadi penting juga sebagai lanjutan daripada ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yatbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di situ disebutkan syarat, ya, syarat agar infak itu tidak sia-sia ataupun menjadi makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu infak yang tidak diikuti dengan manna. Apa itu manna? Manna itu artinya mengungkit-ngungkit. Kan ada tuh, ya, para pemirsa, kalau ada orang yang berinfak, ya, kemudian dia ingin apa? Ingin menunjukkan bahwa dia itu telah mengeluarkan hartanya. Nah, ketika dia misalkan tidak dihormati ataupun dan lain sebagainya, tidak dihargai, kemudian diungkit-ungkit, atau ketika kepentingannya berbenturan, ya, dia mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikannya itu, manna. Nah, itu tidak boleh, karena itu akan merusak infak ataupun sedekah yang sudah dia lakukan. Itu
itu menjadi virus itu ya, menjadi virus perusak amal yang harus kita hindari. Nah, selain manna, mengungkit-ungkit wala adza. Wala adza itu artinya apa? Dia tidak menyakiti ya, membuat sakit orang yang diberi tadi ya, dengan kata-kata, dengan sikap dan sebagainya. Nah, kalau infak itu tidak diikuti dengan manna wala adza, maka kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim. Tandanya amalan itu diterima adalah bagi mereka adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Lahum ajruhum inda rabbihim. Kalau sudah ada ya mendapatkan ajar ya, pahala ganjaran daripada Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di situ disebutkan ayat ini wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka merasa tidak takut ya. Mereka tidak khawatir ya. Dan mereka juga tidak merasa bersedih ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, jadi dari ayat 262 ini ya mengingatkan kepada kita bahwa infak yang akan diterima itu adalah infak yang tidak disertai dengan perbuatan mengungkit dan kemudian perbuatan menyakiti orang yang diberikan sedekah tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penyakit ataupun perumpamaan lainnya ya yang menjelaskan tentang infak ini, maka akan kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita, itu surat Al-Baqarah ya. Ayat 261 sampai ayat 264 berkenaan tentang bagaimana caranya agar kita menjaga sedekah ataupun infak yang kita kerjakan. Di ayat 263 ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya, bahwa kualitas infak kita ini ya harus dijaga dengan baik ya. Kalau ada tadi virus-virus yang yang kemudian dilakukan ya, yang menyerang diri kita seperti tadi mengungkit-ungkit, kemudian juga menyakiti ya. Maka kata Allah, qaulun ma'ruf wa magfirah khairun min shadaqah yatbauha adza. Kata Allah, perkataan yang baik kemudian permohonan maaf itu sangat lebih baik daripada sedekah ataupun sedekah yang disertai diikuti dengan perbuatan yang menyakitkan orang lain. Lebih baik berkata yang baik gitu ya, ataupun memaafkan daripada bersedekah tapi suka mengungkit-ungkit ataupun menyakitkan. Nah, lalu kemudian di ayat selanjutnya di 264 ini Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyeru kepada orang-orang mukmin ya. Ini kan risalah iman ya. Maka seruannya bagi kita sebagai orang-orang mukmin menjadi perhatian. Maka kemudian Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman itu supaya tidak merusak sedekah kita. Maka bunyi itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau rusak ya sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan perbuatan menyakitkan. Ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu perumpamaan yang seperti itu seperti orang yang berinfak hartanya ria'an nas, yaitu riya, ingin dilihat oleh orang lain. Maka kalau sudah ada unsur riyanya ya, maka sudah hangus itu. Ya, amal ibadahnya, kualitasnya menjadi rusak dan tadi menjadi sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Wala yu'minu billah, dan juga tidak beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan juga tidak percaya dengan hari akhir. Ya,
Ya, ini perumpamaannya seperti itu. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Nah, maka kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jika ada unsur-unsur tadi ya, manna, kemudian adza, waria gitu ya. Maka perumpamaannya disebutkan itu seperti batu licin. Batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian ditimpa dengan air hujan, fatarokahu solda, maka bersihlah batu itu kembali licin, tidak ada sisa sedikit pun, tidak ada turob, tidak ada debu, karena tadi tertimpa oleh air hujan. Maka itu menunjukkan perumpamaan tadi, orang yang bersedekah, ya, kemudian disertai dengan manna wal adza waria tadi, ya, maka amalannya menjadi sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, sedekah ini tadi memiliki amalan yang sangat luar biasa, ya, yang sangat hebat, ya, yang sangat besar. Maka kita juga akan mendapatkan ajr ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan merasakan ketenangan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan juga tidak akan merasa sedih, ya. Manakala ya, infak ataupun sedekah yang kita lakukan itu betul-betul terhindar dari hal-hal ataupun perkara-perkara yang merusak daripada kualitas infak itu sendiri. Nah, di sini disebutkan la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Ya, apa maksudnya? La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Artinya mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun gitu ya, dari apa yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka usahakan. Karena tadi infaknya itu disertai dengan mengungkit-ungkit, kemudian disertai dengan menyakiti, dan juga ada dorongan ataupun keinginan ingin dilihat oleh orang lain. Artinya di situ berarti niatnya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam beramal, apapun amal perbuatan itu, ya, ketika beramal soleh, maka tujuannya tidak lain adalah khalisah lillahi ta'ala. Jadi niat ikhlas murni karena mengharapkan ganjaran ataupun pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah, ya, tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum orang-orang yang kafir. Nah, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kajian Risalah Iman pada kesempatan kali ini, maka kita mendapatkan beberapa poin penting yang perlu kita catat. Pertama adalah bahwa infak ataupun membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu kewajiban ataupun satu perintah. Maka dalam Islam ada yang wajib, ya, ada yang sunnah nanti. Yang wajib itulah kemudian disebut dengan az-zakah, ya, zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, kalau orang sudah mencapai nisab ataupun nilai tertentu, maka dia wajib mengeluarkan hartanya, sebagian dari hartanya itu. Misalkan kalau punya emas sampai 85 gram kan sudah mencapai nisab, maka zakat yang dikeluarkannya itu adalah berarti 2,5% dan seterusnya. Itu yang wajib. Yang sunnah-sunnahnya, yang tadi tahu-tahuan, yang sukarela, itu juga akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena besarnya keutamaan itu, maka kita harus menjaga. Dari ayat ini pentingnya kita menjaga, yang kedua, menjaga infak kita dari hal-hal yang bisa merusak kualitas infak, seperti tadi mengungkit-ungkit, kemudian menyakiti orang lain, dan ada keinginan ria. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita mengetahui bahwa berinfak ini, membelanjakan harta di jalan Allah, merupakan satu ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang harus senantiasa kita tumbuhkan dalam kita pada diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian Risalah Iman pada kesempatan ini memberikan manfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan dan umumnya kepada para pemirsa yang saya cintai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.